Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Sabrita Jatuh Permatasari, SIP MSI. Saya adalah salah satu dosen di program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945, Banyuwangi. NIDN 07 12 10 8503. Bidang keahlian saya adalah ilmu komunikasi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan kali ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni kepemimpinan dengan prinsip DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Nah, berikut adalah outline dari materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan identitas dan deskripsi mata kuliah, kemudian capaian atau outcome pembelajaran mata kuliah atau CPMK, kemudian materi pembelajaran selama 1 semester ke depan, metode pembelajaran, kemudian sistem penilaian yang meliputi teknik dan indikator, serta yang terakhir, saya akan menampilkan rekaman video proses pengajaran dalam salah satu kelas sinkron mata kuliah kepemimpinan yang saya ampu ini. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan identitas mata kuliah. Mata kuliah kepemimpinan dilaksanakan pada semester genap tahun akademik 2022-2023 berjalan. Perlu diketahui bahwa mata kuliah kepemimpinan ini adalah mata kuliah wajib fakultas yang diperuntukkan bagi mahasiswa semester 4 dengan bobot 3 SKS, kode mata kuliah FSIP 0102120. Dosen pengampu saya Sabrita Jatuh Permatasari, SIP MSI. Deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah kepemimpinan ini mempelajari tentang konsep dasar kepemimpinan, tipe kepemimpinan, teori-teori dalam kepemimpinan, gaya kepemimpinan, dinamika organisasi, kompetensi komunikasi, dan kepemimpinan publik di Indonesia. Mata kuliah ini berusaha sejauh mungkin untuk menghubungkan pokok bahasan dengan realitas dengan menggunakan berbagai contoh yang berlaku dalam masyarakat. Capaian pembelajaran mata kuliah kepemimpinan. Nah, mahasiswa diharapkan setelah menyelesaikan mata kuliah kepemimpinan ini adalah memiliki capaian yang terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek kognitif, pengetahuan, afektif, sikap, nilai, dan minat, serta aspek psikomotor, keterampilan. Yang mana kemudian dirumuskan menjadi CPMK mata kuliah ini, yaitu yang pertama dari aspek kognitif, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis peran pemimpin sesungguhnya, baik dalam kerangka teoritis, kemudian dari aspek afektif, mahasiswa diharapkan mampu memposisikan diri menjadi pemimpin, dan dari segi aspek psikomotor adalah mahasiswa diharapkan terampil dan efektif dalam organisasi maupun kehidupan masyarakat. Nah, berikutnya materi yang dipelajari ya. Jadi mata kuliah kepemimpinan ini nantinya akan ada 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS, di mana 7 kali sebelum UTS, mahasiswa akan mempelajari pendahuluan atau kontrak pembelajaran, kemudian konsep dasar kepemimpinan dan peran pemimpin, sifat dan kepribadian pemimpin yang efektif, pemimpin karismatik dan transformasional, sifat perilaku dan gaya kepemimpinan, serta kaderisasi kepemimpinan.
Selanjutnya, materi setelah UTS adalah taktik dalam kepemimpinan, kemudian kepemimpinan efektif, pemimpin dan komunikasi, pemimpin kreatif dan inovatif, serta pemimpin lintas budaya. Di mana pada pertemuan ke-12 sampai ke-15, mahasiswa diminta untuk membagi menjadi 7 kelompok dalam satu kelas, kemudian nanti akan mempresentasikan ya mengenai topik yang sudah ditentukan oleh dosen, yakni pemimpin kreatif dan inovatif serta pemimpin lintas budaya. Pada pertemuan ke-12 sampai ke-15 nantinya masing-masing kelompok akan secara bergantian untuk melakukan presentasi, kemudian anggota kelompok yang lain itu bisa bertanya, saling tanya jawab, begitu memberikan respon, tanggapan, sehingga suasana kelas menjadi lebih hidup dan kelas menjadi lebih efektif. Nah, berikutnya untuk buku referensi yang digunakan adalah buku dari Fedzal Rifai, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, kemudian ada Dodi Wirawan Irawanto, Kepemimpinan Esensi dan Realitas, serta bukunya Sondang P. Siagian, Teori dan Praktek Kepemimpinan. Kemudian untuk metode pembelajaran nantinya dilakukan secara blended, daring dan luring. Daring dilakukan dengan tatap muka virtual yang menggunakan platform Zoom. Kemudian untuk luring dilaksanakan di kelas. Untuk tugas mahasiswa nantinya berupa tugas individu dan tugas kelompok. Yang mana untuk tugas individu, mahasiswa diminta untuk membuat analisis gaya komunikasi pemimpin karismatik dan transformasional. Kemudian hasil analisis itu ditulis di selembar kertas folio bolak-balik dan dikumpulkan pada pertemuan ke-5. Untuk tugas kelompok, mahasiswa nantinya akan mempresentasikan topik pemimpin kreatif dan pemimpin lintas budaya. Nah, untuk porsi nilai akhir nanti ada beberapa kompetensi untuk penilaian ya. Untuk UTS itu bobotnya 20%, UAS sebesar 20%, tugas individu 5%, tugas kelompok 15%, kehadiran di dalam kelas 25%, partisipasi di dalam kelas 15%. Nah, di total menjadi 100%, sehingga nilai akhir mahasiswa bergantung pada hasil total evaluasi tersebut. Nah, untuk cara menghitung nilai akhir, untuk nilai range 80 sampai 100 itu mendapat nilai A, kemudian untuk nilai 70 sampai 79 itu mendapat nilai B, nilai 60 sampai 69 mendapat nilai C, 50 sampai 59 mendapat nilai D, dan di bawah 49 itu mendapat nilai E. Berikutnya saya akan menampilkan cuplikan video proses pengajaran dalam salah satu kelas sinkron mata kuliah kepemimpinan yang saya ampu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini kita kembali lagi pada mata kuliah kepemimpinan. Pada hari ini kita memasuki pertemuan ke-11 ya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sehat semua ya, semangat ya. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas, dimohon untuk membantu memimpin doa. Baik, izin masuk, Bu. Sebelum memulai perkuliahan pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita memanjatkan doa agar diberikan kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai.
Berdoa bisa diakhiri. Oke, baik, disampaikan terima kasih kepada Chandra. Oke, baik. Sebelum kita memasuki materi ke-11, yaitu pemimpin dan komunikasi ya. Nah, kita akan flashback ya ke materi yang minggu lalu ya, yang sebelumnya mengenai kepemimpinan efektif. Nah, coba diingat kembali ya dari materi minggu lalu ya, bagaimana seorang pemimpin, nah itu mendorong persaingan dalam organisasi yang positif ya. Yang masih ingat, silakan raise hand. Izin masuk, Bu. Ya, silakan Randy. Menurut saya, yang saya ingat ya, dengan cara menciptakan lingkungan yang mendukung ide-ide baru. Nah, pemimpin memberikan kesempatan kepada para anggotanya, kayak ngasih agar anggotanya itu ngasih masukan, pendapat, serta menyalurkan strategi-strategi yang kedepannya itu akan digunakan untuk organisasi. Oke, bagus sekali Randy. Ada lagi yang lain yang bisa menambahkan? Ya, Bu. Ya, silakan Saida. Di materi yang kemarin itu seorang pemimpin itu harus mengasah keterampilan dalam berkomunikasi. Karena apa? Karena komunikasi itu merupakan hal yang penting bagi seorang pemimpin. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Saida. Ya, jadi dengan cara mengasah skill berkomunikasi ya. Ini sudah betul yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Baik, terima kasih ya. Itu tadi flashback materi dari materi minggu lalu ya. Berikutnya kita akan memasuki ya materi untuk pertemuan yang ke-11, yaitu pemimpin dan komunikasi. Ya, jadi tentunya kalau kita sebagai seorang pemimpin ya, nah itu tidak terlepas dari proses kegiatan komunikasi. Barangkali ada yang tahu apa itu komunikasi? Mohon izin Ibu, menurut saya komunikasi itu suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, ataupun gagasan dari suatu pihak dengan cara secara langsung ataupun melalui secara tidak langsung. Nah, ini kita akan pahami menurut para ahli ya, dimaksud dengan komunikasi. Jadi komunikasi ini ialah kapasitas individu ya atau kelompok untuk menyampaikan perasaan ya, pikiran dan kehendak kepada individu dan kelompok lain. Nah, ini menurut Kartono ya. Nah, jadi di sini ada proses transfer ya, ada proses penyampaian mengenai apa yang dirasakan ya, yang ada di dalam pikirannya, apa yang dikehendakinya, yang diinginkan ya, yang ingin disampaikan kepada individu ya, kepada orang lain ataupun kelompok lain ya. Nah, kemudian Robbins menyatakan ya bahwa berkomunikasi itu lebih dari sekedar menyampaikan makna ya, tetapi bagaimana makna tersebut harus dapat dimengerti ya. Nah, jadi di sini tentunya tidak hanya menyampaikan pesannya saja ya, tetapi yang terpenting lagi adalah bagaimana kemudian pesan yang kita sampaikan itu ya bisa diterima, kemudian bisa dimengerti ya oleh orang lain, dan informasi yang kita harapkan ya, yang kita maksud itu harus sama dengan yang diterima oleh si penerima pesan ya. Sehingga komunikasi yang efektif di sini adalah bila mana pesan tersebut ya dimengerti sesuai yang kita harapkan. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat bagannya ya, bagan komunikasi ya.
bagaimana penyampai pesan, dalam hal ini pengirim pesan ya, kemudian bagaimana dia sampai mengirim ke penerimanya ya. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa prosesnya, nah, si pengirim pesan ini menyampaikan pesan yang dikirimnya, kemudian ada proses pengodean ya. Jadi pesannya itu dikode. Jadi mengenai apa yang ada di dalam pikirannya ya, apa yang dikehendakinya, apa yang ingin disampaikan, kemudian dibuat menjadi sebuah encoding ya. Nah, kemudian ada proses ya, ada metode penyampaian melalui saluran apa ya. Jadi apakah penyampaiannya ini nanti dilakukan secara tertulis, apakah langsung secara lisan atau bahkan bisa juga kodenya ini ya, kemudian salurannya ini menggunakan yang sifatnya nonverbal ya, atau menggunakan bahasa tubuh. Nah, ini tergantung dari metode yang digunakan. Nah, kalau sekarang kan ada media sosial ya. Jadi saudara bisa menggunakan WhatsApp ya, kemudian menggunakan Telegram, Facebook, Instagram ya. Nah, kemudian ada juga yang menelpon ya, bertemu secara langsung. Nah, ini tergantung dari metode yang digunakan ya, saluran-saluran tadi yang digunakan. Nah, tentunya dalam proses penyampaian ini, nah itu dengan berbagai metode tadi yang digunakan, nah ini ada yang namanya hambatan ya, atau gangguan yang terjadi di situ ya. Bisa dilihat di sini. Nah, hambatan-hambatan ini atau gangguan ini ada yang sifatnya internal ya, dari orang yang menerima pesan itu sendiri ataupun yang bersifat eksternal di luar dari lingkungan si penerima pesan ya. Nah, jadi tadi dari saluran ya, metode yang digunakan, kemudian disampaikan ya dan diterima oleh si penerima pesan ya. Nah, setelah itu ada proses yang namanya decoding ya. Jadi bagaimana si penerima pesan ini nanti memaknai ya pesan yang diterima, apa yang dia maknai. Nah, kemudian kalau kita misalnya ingin memastikan ya bahwa apa yang kita sampaikan itu nah nantinya sama dengan yang diterima oleh si penerima pesan ya. Nah, ini ada proses yang namanya umpan balik ya, ada konfirmasi. Apakah misalnya ya, contohnya apakah yang dimaksud seperti ini? Apakah yang Bapak atau Ibu maksudkan seperti ini? Oh, saya paham maksudnya bla 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 dan seterusnya. Jadi ada feedback atau umpan balik dari si penerima pesan. Ada proses pemaknaan di situ ya. Kemudian ada timbal balik dan kembali ke si penerima pesannya. Nah, kemudian mengapa komunikasi itu penting ya? Nah, kira-kira kenapa komunikasi itu menjadi penting ya bagi seorang pemimpin? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Chandra. Komunikasi itu menurut saya memang penting bagi seorang pemimpin karena komunikasi itu menjadi tombak bagi para pemimpin untuk menyampaikan informasi, mengarahkan bawahan, sehingga bawahan ini dapat terkoordinir untuk melaksanakan tugas dan mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Chandra. Jadi memang komunikasi ini sangat penting ya bagi seorang pemimpin, di mana pemimpin ini kan dijadikan pusat informasi ya, yang memberikan informasi kepada anggota di dalam organisasi. Dalam memberikan instruksi juga
membutuhkan komunikasi ya, bagaimana arahan ya, instruksi itu bisa sampai kepada anggota atau bawahan. Sehingga di sini dalam konteks kepemimpinan ya, komunikasi itu menjadi peran utama ya dalam menentukan apakah kepemimpinan seseorang itu dapat dikatakan efektif atau tidak. Sehingga pemimpin, nah itu disarankan mempunyai berbagai macam keahlian komunikasi ya, baik itu verbal maupun nonverbal. Oke, dalam komunikasi verbalisan, Clausewitz dan Posner menggambarkan paling tidak untuk menjadi komunikator yang efektif. Nah, seorang pemimpin harus mempunyai beberapa kemampuan ya. Yang pertama adalah dapat dipercaya atau kredibel. Jadi seorang pemimpin, nah ini diharapkan selalu berkata jujur dan etis ya. Mengapa? Supaya nantinya pemimpin tersebut akan mudah ya mendapat perhatian dari bawahan ya, daripada seorang pemimpin yang sering bersilat lidah ya, atau tidak sesuai antara yang diucapkan dengan yang dilaksanakan. Nah, kemudian yang kedua adalah menggunakan taktik mempengaruhi. Jadi komunikasi efektif seorang pemimpin ini adalah dengan jalan menggunakan taktik-taktik mempengaruhi yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, ini mengedepankan juga rasionalitas ya, sehingga penerima pesan nanti akan dengan mudah menilai kemampuan dari sang pemberi pesan ya, atau pemimpin dalam hal ini. Kemudian yang ketiga adalah mengemas pesan yang akan disampaikan ya. Artinya di sini disesuaikan dengan karakteristik si penerima pesannya ya. Contohnya misalnya seorang pemimpin yang akan berkomunikasi dengan jajaran cleaning service ya. Nah, ini kan tentunya tidak cocok apabila seorang pemimpin menggunakan kata atau kalimat yang biasa mereka gunakan pada rapat direksi. Nah, mungkin akan terlihat pintar atau smart ya, tetapi si penerima pesan tentu akan kesulitan ya di dalam menerima pesan, tidak mengerti maksud dari yang pemimpin maksudkan atau pesan yang disampaikan oleh pemimpinnya. Ya, pemimpin ini mampu menggunakan bahasa yang sederhana saja sehingga lawan bicaranya dalam hal ini cleaning service tadi dapat dengan mudah mengerti maksud dari pemimpin mereka. Nah, kemudian yang keempat adalah menggunakan kata-kata yang kuat. Ya. Jadi misalnya menggunakan istilah-istilah yang sedang populer ya. Seorang pemimpin, nah ini harapannya dengan mudah mendapat perhatian dari bawahan ya. Misalkan mengucapkan perubahan ya, tetapi disampaikan dengan reformasi ya, karena tidak semua pemimpin dalam hal ini bisa menggunakan pemilihan kata yang tepat ya. Nah, ini tergantung dari pengetahuan ya serta pengalaman yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Nah, kemudian yang kelima adalah selalu menggunakan bukti serta fakta ya. Jadi untuk dapat mempengaruhi penerima pesan ya, seorang pemimpin efektif, nah ini menyampaikan fakta atau bukti terkini si penerima pesan diharapkan akan mudah percaya dengan apa yang disampaikan oleh pemimpin mereka ya. Nah, berikutnya kita akan pahami ya beberapa bentuk komunikasi nonverbal. Nah, ini menurut Dubrin ya, ada beberapa bentuk komunikasi nonverbal yang dapat ditunjukkan oleh seorang pemimpin ya. Yang pertama selalu menegakkan badan dalam berkomunikasi. Nah, mengapa hal ini penting ya? Karena pada saat kita itu berkomunikasi posisi badannya
tegap begitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita itu semangat ya, antusias di dalam berkomunikasi ya. Nah, kemudian yang kedua adalah menatap lawan bicara dan memelihara kontak dengan lawan bicara ya. Nah, maksudnya bagaimana ya? Jadi pada saat kita itu berkomunikasi ya, nah itu ya ditatap lawan bicaranya ya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya kita itu menghargai orang yang kita ajak bicara ya. Sehingga pandangannya jangan ke sana ke sini ya. Jangan ke sana kemari ya. Kemudian menatapnya ini maksudnya juga bukan menatap yang bagaimana ya, tetapi sewajarnya saja ya, dengan tatapan yang sopan ya, tatapan yang respect begitu ya, yang sifatnya positif. Kemudian yang ketiga adalah berbicara dalam volume yang sedang, tidak terlalu keras, dan dengan intonasi yang teratur ya. Nah, jadi volumenya cukup sedang saja ya. Kalau terlalu keras nanti kita itu dianggap tidak sopan. Tetapi kalau terlalu pelan, nah itu juga menjadi permasalahan ya, karena lawan bicara kita ya, nah itu akan mengalami kesulitan ya untuk menangkap pesan yang kita sampaikan. Jadi volume itu ya diatur sedang ya. Kemudian yang keempat, senyum sesaat ya, jangan senyum yang terlalu lebar ya, tunjukkan bahwa Anda adalah sersan, serius tapi santai ya. Nah, karena kalau seorang pemimpin itu terlalu serius ya, tidak ada senyum ya, barangkali anggota atau bawahan akan merasa takut ya, menyapa pemimpin atau menyampaikan informasi ya, dan seterusnya. Jadi serius tetapi santai. Dan yang terakhir adalah selalu mempersilahkan lawan bicara untuk menjawab maupun merespon sesuatu yang telah kita sampaikan. Ya. Nah, jadi maksudnya di sini kita ya misalkan sebagai seorang pemimpin itu juga bukan berarti dalam berkomunikasi itu mendominasi pembicaraan ya. Nah, tapi kita pelajari tadi bahwasanya komunikasi yang efektif bagi seorang pemimpin itu juga apabila tercipta komunikasi dua arah ya, ada timbal balik, ada feedback dari lawan bicara kita. Nah, selanjutnya, nah ini adalah tugas kelompok ya. Nah, nanti kalian membentuk 7 kelompok ya. 7 kelompok membuat makalah berdasarkan topik yang sudah ditentukan ya, yaitu mengenai pemimpin kreatif dan inovatif, dan yang kedua adalah pemimpin lintas budaya. Jadi 7 ya. Nanti akan bergiliran ya untuk melakukan presentasi mulai minggu depan ya, pertemuan ke-12 sampai ke-15 ya. Itu bisa dipahami untuk tugas kelompoknya. Barangkali Bu. barangkali ada yang mau ditanyakan. Insya Allah sudah paham, Bu. Ya, Pak Reza. Baik, terima kasih atas perhatiannya serta partisipasi dari teman-teman ya. Kita ketemu lagi pada pertemuan minggu depan ya. Dengan tugas kelompoknya tadi, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.